Di tanah suci Tejakula, di antara gemuruh ombak utara Bali, dan bisikan leluhur yang tak kasat mata, ada satu peran sakral yang tidak tergantikan sejak zaman dahulu. Cendek bukan sekadar penari, bukan pula hiburan. Cendek adalah prajurit suci yang menari dalam diam, namun menjaga dalam niskala. Mereka hadir setiap piodalan. Mereka maju di garis depan saat melasti. Inilah kisah mereka. Para penjaga upacara, pewaris kekuatan sakral Tejakula. Asal-usul cendek tertanam dalam tradisi tua Tejakula, jauh sebelum zaman tercatat. Dalam keyakinan masyarakat, setiap upacara besar mengundang kekuatan tak kasat mata, baik suci maupun pengganggu skala. Maka, para leluhur menciptakan satu bentuk pengabdian. Tarian suci, yang bukan untuk dilihat, tapi untuk melindungi. Dari sinilah lahir cendek, sebuah manifestasi spiritual dari prajurit-prajurit leluhur yang tetap berjaga dalam wujud penari. Setiap piodalan besar di Tejakula, baik di Pura Desa, Pura Dalhem, maupun Pura Puseh, cendek tampil ngayah. Mereka tidak dipanggil, mereka datang karena panggilan batin. Saat tabuh gamelan mulai mengalun, cendek melangkah ke tengah. Dengan gerak yang tegas, tangan menyilang, kaki menghentak, kepala menoleh tajam, mereka menyapu ruang upacara dari gangguan niskala. Dan ketika waktu melasti tiba, mereka berjalan di depan barisan pratimo dan pengiring dengan membawa tombak dan keris. Di pinggir laut, di pasir suci, cendek menari menghadap utara atau segara. Mereka bukan hanya menari, tapi membuka jalan dewa-dewi dan roh-roh suci, agar selamat sampai ke alam niskala, untuk kembali disucikan sebelum nyepi. Gerakan cendek bukan sembarangan tarian, tidak mengutamakan keindahan, tetapi kekuatan spiritual. Setiap langkah adalah penjagaan, setiap hentakan adalah peringatan pada yang tak tampak, ataupun yang kasat mata. Jangan ganggu jalannya upacara ini. Mereka menari dengan tatapan tajam dan sikap siap tempur. Namun tubuhnya suci, tidak menyentuh senjata, sebab cendek bertarung bukan dengan tangan, tapi dengan kemurnian, niat dan kesucian hati. Busana yang dikenakan para cendek bukan sekadar kain, ia adalah simbol kesucian dan kekuatan, dan setiap elemennya memiliki makna yang tak boleh diubah atau dikenakan sembarangan. Kemeja putih polos, lambang hati yang bersih, bebas dari pamrih, di tempat suci untuk ngayah selama piodalan. Sedangkan kain putih atau kamhen dikenakan dengan ikatan rapi ke belakang atau kancut, menutupi hingga lutut, itu lambang kesopanan dan kesucian tubuh. Sabuk hitam atau senteng melilit pinggang dan terikat kancut sebagai pengikat energi dan simbol kekuatan spiritual. Warna hitam menandakan kesiagaan dalam menghadapi kekuatan gelap. Sedangkan tekes putih, ikat kepala suci sebagai simbol konsentrasi dan keterhubungan pikiran dengan alam gaib. Kaki telanjang menandakan kerendahan hati dan menyatu langsung dengan tanah Bali atau Ibu Pertiwi sebagai sumber kekuatan prajurit suci. Busana ini disakralkan, tidak boleh digunakan di luar konteks upacara, dan disimpan di masing-masing kamar suci. Bahkan sebelum mengenakannya, para penari harus melalui proses pembersihan diri dan niat, karena cendek bukan hanya menari, tetapi menyatu dengan roh suci penjaga pura. Anak-anak muda keturunan cendek di Tejakula dilatih sejak dini menjadi cendek. Harus ada pewaris yang siap ngayah dan memiliki kerendahan hati, dan harus siap menerima pantangan. Tidak boleh arogan, tidak boleh sembarangan menari, tidak boleh memamerkan. Sebab sekali mengenakan pakaian cendek, maka ia telah mengikat sumpah suci sebagai prajurit leluhur yang setia. Cendek bukan hanya warisan budaya, ia adalah ikatan suci leluhur. Ia adalah tugas niskala yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ketika warisan itu diabaikan, ketika tarian itu tidak lagi ditarikan, maka tali keseimbangan terputus. Banyak yang tahu bahwa mereka yang meninggalkan tugas cendek tanpa pamit secara adat, keluarganya tak lagi tenang dan sering terkena musibah. Ada yang jatuh sakit, ada yang usahanya runtuh, bahkan ada yang ditimpa kemalangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sebab tugas ini bukan permainan. Ini adalah sumpah leluhur yang hidup dalam darah keturunan.
Maka, selama darahmu mengalir dari mereka yang pernah menari cendek, jangan sekali-kali memutus warisan ini. Rawatlah, jaga, tampilkan saat ngayah. Karena jika tidak, bukan hanya adat yang kehilangan, tapi keluargamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Cendek bukan sekadar tarian, bukan pula sekedar prajurit biasa. Ia adalah perjanjian suci, dan perjanjian suci tidak boleh dikhianati, apalagi diremehkan, karena konsekuensinya bisa fatal bagi keluarga dan seluruh keturunanmu. Setiap pura, setiap gunung, setiap lekuk pantai di Bali menyimpan jejak langkah leluhur. Di balik keindahannya, ada cerita. Di balik kisahnya, ada pelajaran. Sejarah wisata Bali bukan sekadar tentang tempat yang dikunjungi, tapi tentang jiwa yang diwariskan, tentang doa yang ditanamkan, dan tentang keseimbangan antara alam, manusia, dan para leluhur. Maka sebagai generasi kini, baik yang lahir dari rahim Bali, maupun yang datang menyentuh tanahnya, mari kita rawat, jaga dan hormati warisan ini. Karena ketika sejarah dilupakan, maka arah akan hilang. Tapi selama kita mengenang dan menghayati, Bali akan tetap ajik, tetap hidup, tetap suci. Om Santi, Santi, Santi Om.